Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Mem. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari tentang penerapan relasi dan fungsi, Mem harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bersyukur ya. Nah adik-adik, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali masalah yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan relasi ataupun yang kita katakan dengan pemetaan. Nah, masalah-masalah ini biasanya dalam bentuk soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan relasi ataupun fungsi, sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara menentukan domain atau daerah asal dan kodomain. Yang kedua, menyatakan relasi yang umumnya dengan diagram panah. Dan yang terakhir, menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah kita buat. Biar adik-adik lebih paham, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A beranggotakan Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Sedangkan himpunan B beranggotakan nomor sepatu mulai dari 36, 37, 38, 39, dan 40. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38, Mira dan Tia memakai nomor 36, dan Sandi memakai nomor 40. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, apakah relasi ini merupakan fungsi? Ayo kita jawab sama-sama. Yang pertama, kita tuliskan kembali atau daftarkan kembali anggota himpunannya. Anggota himpunan A yaitu Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Dan anggota himpunan B mulai dari 36, 37, 38, 39, dan 40. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama atau bagian A, ditanyakan himpunan pasangan berurutan. Berarti kita tuliskan seperti ini. Nina 38, Sandi 40, Mira 36, Yudi 38, dan yang terakhir Tia 36. Tidak sulit ya adik-adik? Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah relasi ini merupakan fungsi? Ayo kita perhatikan. Nah, relasi ini merupakan suatu fungsi ya adik-adik, karena masing-masing anggota yang ada di himpunan A ini dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Adik-adik tentunya masih ingat ya dengan definisi dari fungsi atau pemetaan, yaitu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Relasi seperti ini yang kita namakan dengan relasi khusus atau yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Biar lebih mantap lagi, memberikan satu soal terakhir. Soal yang kedua, 4 orang anak bernama Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi, di mana Fandi dan Irwan berbadan tinggi, sedangkan anak yang lain tidak. Wulan berambut keriting, anak yang lain tidak. Diketahui juga Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning, sedangkan anak yang lain tidak. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Yang kedua, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Dan yang terakhir, siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Ayo kita jawab sama-sama. Yang pertama, kita buat dulu diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Di sini memberikan himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi. Sedangkan himpunan B beranggotakan tinggi, keriting, kuning. Tinggal kita hubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya, di mana Fandi dan Irwan diketahui berbadan tinggi, Wulan berambut keriting, sedangkan yang berkulit kuning adalah Irwan, Wulan, dan Dendi.
Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang pertama, yaitu diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning. Nah, dari diagram panah tersebut bisa kita ketahui bahwa yang berbadan tinggi dan berkulit kuning itu adalah Irwan. Tidak sulit ya adik-adik. Dan yang terakhir, siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Ayo kita perhatikan diagram panah yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, dari sini ternyata anak yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting itu adalah Irwan dan Dendi. Nah, adik-adik, tidak sulit ya untuk penerapan relasi dan fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat dari kedua contoh tersebut. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penerapan relasi dan fungsi. Semoga adik-adik boleh paham apa yang sudah Mem sajikan dalam bentuk video pembelajaran singkat ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.